Ini adalah Vivo Y51 yang dijual dengan harga 3,6 juta dan dengan harga segitu menurut saya ada beberapa poin plus minus dari HP ini. Yuk kita mulai kupas satu persatu. Ketika kita beli Vivo Y51 kita akan dapat semua yang ada di depan kita ini. Jadi enaknya kita sudah dapat jelly case, dapat earphone dan dapat kartu XL juga. Jadi kita tinggal pakai saja, nggak usah mikirin untuk beli yang lain-lain. Desain dari Vivo Y51 ini menurut saya juga lumayan cakep ya, dengan pemasangan sidik jari di bagian samping yang menyatu dengan tombol power. Jadi back covernya ini kelihatan bersih dan lebih elegan. Dan untuk kameranya ini BAM-nya agak sedikit menonjol, tapi tenang saja ada jelly case yang disertakan, jadi aman pokoknya. Kemudian untuk bagian depan ini selera saja ya. Ada yang suka notch dan ada yang suka pansol. Kalau kalian suka yang mana, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya pribadi suka pansol kalau yang lubangnya kecil. Kalau lubangnya besar ya saya mending pakai poni seperti ini. Dan meskipun baterainya lumayan besar 5000 mAh, ini tidak tebal-tebal amat. Ketebalannya ini 8,4 mm saja. Dan tidak seperti biasanya sekarang SIM tray-nya ada di bagian atas kayak gini ya. Meskipun refresh rate-nya belum sampai ke 90 Hz, tapi Vivo Y51 ini menurut saya layarnya lumayan bagus, kecerahannya bagus, warnanya juga tajam, dan di swap itu juga cukup responsif. Bentangnya 6,58 inci dan resolusinya Full HD Plus pakai panel IPS LCD. Setelah beberapa kali jepret-jepret dan rekam video dengan HP ini, kamera depannya cukup bagus ya, resolusinya 16 megapiksel, bisa merekam di maksimal Full HD di 30 fps. Untuk kamera belakangnya ini yang 48 megapiksel, bisa merekam maksimal di resolusi 4K di 30 fps. Kalau kalian mau perekaman yang stabil, tetap di resolusi Full HD saja ya, karena di resolusi 4K itu tidak ada fitur stabilisasinya. Tapi kekurangannya itu gambarnya kurang hidup ya, warnanya agak pucat. Ada fitur baru yang saya rasa cukup bermanfaat di Vivo Y51 ini, yaitu mode peningkatan audio. Jadi ketika kita membutuhkan volume yang lebih keras, ketika kita menaikkan volume dalam keadaan maksimal, kita bisa tekan sekali lagi volume up untuk masuk ke peningkatan audio. Jadi suaranya terdengar lebih besar. Dan di bagian jelly case transparannya ini ada penutup lubang charger, jadi bisa melindungi HP kita dari kemasukan air ataupun debu. Dengan harga jual 3,6 juta, chipsetnya saya rasa harusnya dapat yang lebih baik. Ini masih pakai Qualcomm Snapdragon 665. Skala Antutunya di angka 190 ribuan sebenarnya masih cukup, tapi dengan harga segitu saya rasa agak kurang ya kalau hanya pakai Qualcomm Snapdragon 665. Ini RAM-nya 8 GB, memori internalnya 128 GB. Tidak tahu ini sudah pakai UFS versi berapa atau masih pakai eMMC 5.1. Bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Kalau untuk bagian sensor tidak ada yang bisa dikomplain ya, dengan harga segitu sensornya lengkap. Untuk baterainya juga bagus, kapasitasnya besar dan sudah fast charging juga. Baterainya 5000 mAh dan sudah fast charging 18 watt. Dan kalau kita cek di pengaturan ini sudah pakai versi Android terbaru yaitu versi 11 dan Vantos OS juga versi 11 juga. Dan tadi ada pembaruan dan sudah saya install, jadi sekarang ini sudah versi paling baru. Dengan harga jual 3,6 juta, menurut kalian apakah Vivo Y51 ini bisa direkomendasikan atau biasa-biasa saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan Assalamualaikum.